Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan buku yang berjudul Hak-Hak Suami Terhadap Istrinya oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja, LC.MA. Pembahasan ini adalah pembahasan yang perlu untuk diperhatikan oleh para istri dan para akhwat pada umumnya, karena hal yang akan dibahas adalah hal-hal yang berkaitan tentang kewajiban mereka. Sesungguhnya para ulama telah sepakat bahwasanya hak suami lebih besar daripada hak kedua orang tua. Perkara ini lebih banyak dilalaikan oleh para wanita. Di antara mereka para wanita ada yang tidak tahu dan ada pula yang pura-pura tidak tahu bahwa hak suami mereka lebih besar daripada hak kedua orang tuanya. Bahkan, sebagian besar wanita banyak menyesal tatkala belum bisa berbakti kepada orang tuanya. Maka, kita katakan kepada mereka, para wanita, bahwa di hadapan kalian ada bakti yang lebih besar, yaitu berbakti kepada suami kalian. Bahkan, surga dan neraka kalian ditentukan oleh suami kalian. Hendaklah kalian para wanita ingat akan hal ini. Ketahuilah bahwa banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya adalah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Nabi pernah bertanya kepada seorang wanita dengan pertanyaan, "Apakah kamu mempunyai suami?" Ia menjawab, "Iya." Beliau bertanya lagi, "Bagaimanakah sikapmu terhadapnya?" Ia menjawab, "Saya tidak pernah mengabaikannya kecuali terhadap sesuatu yang memang aku tidak sanggup." Beliau bersabda, "Perhatikanlah selalu akan posisimu terhadapnya. Sesungguhnya yang menentukan surga dan nerakamu terdapat pada sikapmu terhadap suamimu." HR Ahmad 4-341 nomor 19025. Kalau seorang wanita belum menikah, maka benar sabda Nabi bahwa baktinya, surga dan nerakanya adalah pada kedua orang tuanya. Sebagaimana Nabi bersabda, "Tetaplah berada pada kedua kakinya, ibumu, dan disitulah terdapat surga." Ibnu Majah 2781. Akan tetapi, tatkala seorang wanita telah menikah, maka surga dan nerakanya terletak pada suaminya. Hal ini menunjukkan hak suami yang sangat agung, karena Nabi mengaitkannya antara keselamatan seorang istri di akhirat dengan sikapnya terhadap suaminya. Dalam hadis lain Nabi bersabda, "Kalau saja aku diperbolehkan memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya." HR Ibnu Majah 1-595 nomor 1853. Dari hadis ini, jika Nabi boleh untuk memerintahkan seorang bersujud kepada selain Allah, maka Nabi tidak menginginkan seorang wanita sujud kepada kedua orang tuanya, melainkan menginginkan para wanita atau istri sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan bahwa suami memiliki hak yang besar terhadap istrinya. Dalam hadis yang masih diperselisihkan oleh para ulama tentang sahih atau dhaif, juga berbunyi, tidak boleh seorang manusia bersujud kepada manusia. Dan jikalau boleh seorang manusia bersujud kepada manusia, niscaya saya akan memerintahkan seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami terhadapnya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya seorang suami memiliki luka dari ujung kaki hingga ujung kepala
yang mengalirkan nanah atau darah, kemudian sang istri menciumnya hingga menjilatinya, maka hal itu belum memenuhi seluruh haknya kepadanya. HR Ahmad 3/158 nomor 12635. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang derajatnya. Ada yang mengatakan hadis hasan ligorihi karena sanadnya lemah. Namun dalam beberapa jalur dan sebagian yang lain mengatakan bahwa hadis tersebut lemah dan mungkar. Akan tetapi cukup bagi kita tentang hadis-hadis sebelumnya yang menunjukkan bahwa seandainya Nabi boleh memerintahkan para istri untuk sujud kepada selain Allah, maka Nabi akan memerintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Maka dari itu, saya sampaikan kepada para istri bahwa ini adalah kesempatan bagi kalian untuk meraih surga tertinggi, yaitu dengan berbakti kepada suami. Adapun alasan mengapa hak suami lebih besar daripada hak kedua orang tua yang telah membesarkan seorang wanita adalah karena kita tunduk kepada dalil dan ulama telah menjelaskan demikian. Akan tetapi bukan berarti hal itu mengajarkan kita untuk durhaka kepada orang tua. Oleh karenanya, ketika ada seorang suami yang memerintahkan istri untuk durhaka kepada orang tuanya, maka wajib baginya untuk tidak taat kepada suaminya. Adapun contoh hak suami lebih besar daripada hak orang tua istri adalah ketika suami ingin pindah ke tempat yang lain dan orang tua melarang, maka dalam kondisi ini sang istri harus taat kepada suaminya. Para ulama menyebutkan bahwa sebelum seorang wanita menikah, hak orang tua tentu lebih besar. Akan tetapi, di antara hikmah setelah seorang wanita menikah dan menjadikan hak suami lebih besar karena tanggungan wanita tersebut telah berpindah kepada suaminya. Dan hikmah yang lain adalah karena syariat juga sangat ingin menjaga keutuhan rumah tangga. Oleh karenanya, syariat menjadikan hak suami lebih besar daripada orang tua dalam rangka untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Karena jika hak orang tua lebih besar daripada suami, maka bisa jadi orang tua akan senantiasa ikut campur dalam urusan rumah tangga, sehingga sang istri lebih condong kepada orang tuanya, hingga akhirnya rusaklah rumah tangga tersebut. Oleh karenanya, jika seseorang pertentangan antara orang tua dan suami, maka seorang istri harus lebih mendahulukan suami. Inilah di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama tentang mengapa hak suami lebih besar daripada hak orang tua. Maka saya ingatkan kembali kepada para wanita yang telah dianugerahi seorang suami. Hendaklah menggunakan kesempatan tersebut untuk bertakwa kepada Allah agar meraih surga setinggi-tingginya. Dengan berbakti kepada suami, ingatlah sabda Nabi. Perhatikan selalu akan posisimu terhadapnya. Sesungguhnya yang menentukan surga dan nerakamu terdapat pada sikapmu terhadap suamimu. HR Ahmad 4/341 nomor 19025. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, apabila wanita telah menikah, maka suaminya lebih berhak memiliki daripada kedua orang tuanya, dan taat kepada suaminya lebih wajib daripada keduanya. Oleh karena itu, kita akan membahas hak-hak para suami, dan saya berharap bahwa hak-hak suami ini nantinya bisa diamalkan oleh para istri. Di antara hak-hak suami adalah: 1. Wajib bagi wanita untuk taat kepada suaminya. Telah banyak dalil yang telah kita sebutkan sebelumnya tentang hal ini, di antaranya adalah tentang
kalau boleh seorang sujud kepada manusia, maka Nabi akan memerintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Di dalam Al-Quran, Allah juga berfirman, laki-laki suami itu pemimpin bagi perempuan istri. Surat An-Nisa 34. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa maksudnya adalah suami adalah pemimpin bagi para wanita. Dan seorang wanita harus taat kepada pemimpinnya. Maka seorang istri wajib untuk taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf. Adapun ketika seorang suami menyeru dalam perkara yang mungkar, maka tidak boleh untuk ditaati. Kata Nabi, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. HR Ahmad 1/131 nomor 1095. Ada sebuah hadis mengisahkan bahwa ada seorang wanita yang putrinya menikah dengan seorang laki-laki. Kemudian diketahuilah bahwa putrinya sakit, sehingga rambutnya sering gugur. Kemudian suami tersebut meminta kepada ibu istrinya untuk menyambung rambut anaknya. Maka kemudian wanita ini datang kepada Nabi untuk meminta izin tentang permintaan menantunya. Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang wanita Ansor menikahkan anak perempuannya, lalu rambut anak itu merontok. Maka wanita itu pun segera mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan hal itu. Ia berkata, suaminya menyuruhku untuk menyambung rambutnya. Maka beliau bersabda, tidak, sesungguhnya Allah telah melaknat al-muwassilat, para wanita yang menyambung rambutnya. HR Bukhari 7/32 nomor 5205. Maka benar bahwa wanita harus taat kepada suami, akan tetapi ketika suami memerintahkan pada perkara yang haram, maka tidak boleh untuk ditaati. Contohnya adalah seorang suami yang memerintahkan istrinya untuk membuka auratnya. Hal ini tidak dibolehkan seorang istri untuk taat kepada suami, karena memang ada sebagian suami yang tidak memiliki kecemburuan kepada istrinya, dan malah bangga kalau istrinya menjadi santapan pandangan para laki-laki. Maka tidak boleh taat kepada suaminya dalam hal seperti ini. Contoh lain adalah seorang suaminya meminta istrinya untuk memutuskan silaturahmi dengan keluarganya, maka tidak boleh taat kepada suami dalam hal ini karena memutuskan silaturahmi adalah salah satu bentuk maksiat kepada Allah. Contoh lain adalah seorang suami yang meminta istrinya untuk ikut menonton sesuatu yang diharamkan dilihat seperti nonton film di bioskop, menonton sinetron. Maka tidak boleh taat kepada suami dalam hal seperti ini pula, karena bisa jadi suami akan melihat aurat wanita lain, dan istri akan melihat laki-laki lain sehingga mereka tidak bisa menundukkan pandangan mereka. Akan tetapi, selain daripada perintah yang mungkar, maka wajib bagi seorang istri untuk taat kepada suami dalam segala hal pula. Contohnya, tatkala seorang suami ingin pindah rumah dari lingkungan sebelumnya. Dalam hal ini, seorang istri harus taat. Boleh bagi seseorang istri untuk memberikan masukan dan pendapat kepada suaminya terhadap keputusannya. Akan tetapi, tetap hasilnya ada di tangan suami. Ketika dalam diskusi tersebut terjadi percekcokan, maka seorang istri hendaklah mengalah. Namun di sisi lain, hendaknya seorang suami menghargai perasaan istrinya pula. Hendaknya suami menyenangkan istrinya dengan menyetujui pendapat-pendapatnya, yang dalam pertimbangan suami itu memberikan maslahat. Oleh karenanya, ketika menyangkut hal-hal yang bersifat urusan rumah tangga,
hendaknya seorang suami menyerahkan segalanya kepada istri, karena istri akan banyak tinggal di rumah. Sehingga seorang suami hendaknya membiarkan istri mengatur rumah sesuai dengan keinginannya, agar sang istri betah tinggal di rumah. Terkadang, seorang istri akan merasa berdosa karena mengangkat suaranya di hadapan orang tuanya. Terkadang, para wanita merasa berdosa ketika tidak bisa merawat dan mengurus orang tuanya ketika sakit atau yang lainnya. Maka saya ingatkan kepada para wanita dan para istri bahwa hak suami Anda jauh lebih besar daripada orang tua Anda. Maka jangan seorang istri dengan gampangnya mengangkat suara kepada suaminya, dengan mudahnya tidak mengurus suaminya tatkala sakit atau dalam urusan yang lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa amalan berbakti kepada orang tua menjadikan seorang mudah masuk ke dalam surga, dan durhaka kepada mereka bisa memasukkan ke dalam neraka. Maka kita katakan bahwa bagi para istri, hal tersebut juga berlaku kepada para suami. Jadi, di antara hal yang memudahkan seorang istri masuk ke dalam surga adalah taat kepada suami, dan mendurhakai adalah di antara hal yang memudahkan masuk ke dalam neraka. Dan dalil yang menunjukkan akan hal tersebut sangat banyak. Selain dari hadis-hadis di atas, hadis yang lain adalah tatkala Nabi selesai khutbah Id, beliau mendatangi para wanita dan berkata, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah. Sungguh aku melihat kalian adalah yang paling banyak akan menjadi penghuni neraka." Mereka bertanya, "Mengapa begitu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kalian banyak melaknat dan mengingkari pemberian kebaikan suami. Tidaklah aku melihat orang yang lebih kurang akal dan agamanya melebihi seorang istri dari kalian, wahai para wanita." HR Bukhari 2-120 nomor 1462. Maka para istri yang suka mengeluh dan tidak bersyukur kepada suami, selalu menuntut kepada suami, maka hal tersebut akan memudahkan istri untuk masuk neraka. Ada seorang kawan yang menceritakan bahwa supirnya mengeluh kepada dia, majikannya. Ternyata istrinya suka mengeluh setiap kali suaminya, supir pulang ke rumah dan memberikan istrinya uang 100.000 rupiah. Kemudian dia membandingkan ketika memberi tukang parkir uang 10.000 rupiah. Dia langsung mendapatkan ucapan terima kasih serta doa tampak tulus dari tukang parkir tersebut. Oleh karenanya, banyak para wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya. Padahal, mungkin istri tidak tahu bagaimana perjuangan suaminya untuk mendapatkan nafkah tersebut. Definisi ketaatan adalah patuh, dan kadar ketaatan seorang taat diukur dengan seberapa patuhnya seseorang terhadap perintah. Maka seorang istri dapat mengukur sejauh mana ketaatan kepada suami dengan melihat seberapa banyak dia patuh terhadap perintah suaminya. Kalau kenyataannya seorang istri lebih banyak membantah, membentak, dan durhaka, maka itu tanda bahwa seorang istri tidak taat kepada suaminya dan dosanya pun akan terus mengalir. Akan tetapi, kalau ternyata sang istri disifatinya sebagai istri yang taat, maka pahala baginya akan mengalir terus setiap hari. Karena setiap hari dia menjalani dengan ketaatan. Maka bagaimana mungkin surga bagi seorang wanita tidak tinggi jika demikian? Maka hendaknya para wanita bertakwalah kepada Allah dengan
berusaha menjadi istri yang solihah dan taat kepada suaminya. 2. Melayani suami dalam urusan ranjang. Tatkala seorang suami menginginkan untuk berhubungan, maka hendaknya seorang istri mengkondisikan dirinya untuk siap melayani suaminya. Oleh karenanya, datang dalil yang khusus membicarakan tentang hal ini. Secara umum, fungsi pernikahan adalah agar seseorang bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, siapa yang mampu menikah di antara kalian, maka menikahlah. Sebab ia dapat menundukkan pandangan dan menjaga farji. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab ia merupakan benteng baginya." HR Ahmad 1/378 nomor 3592. Maka di antara hal yang sangat membantu untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan adalah tersalurkannya hasrat seorang suami. Allah juga berfirman, "Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman." Al-Baqarah ayat 223. Ayat ini menunjukkan bahwa boleh bagi seorang mendatangi istrinya kapanpun dia kehendaki, baik siang maupun malam, dan dengan cara apapun yang dia sukai, kecuali mendatanginya saat haid dan menggaulinya melalui dubur. Oleh karenanya, Nabi bersabda, jika seorang laki-laki mengajak istrinya untuk memenuhi hasratnya, maka hendaknya dia mendatanginya, walau dia sedang berada di dapur. HR Tirmizi 3/465 nomor 1160. Maka tatkala seorang istri membuat suatu makanan di atas panggangannya, namun suami memanggilnya untuk menyalurkan hasratnya, maka wajib untuk meninggalkan panggangannya, meskipun makanannya harus hangus, karena mudorotnya hangusnya masakan itu lebih kecil daripada mudorotnya seorang suami untuk menunggu tersalurkannya hasrat dan menolak kemudorotannya yang lebih besar demi kemudorotan yang kecil. Itu adalah kaidah yang masyhur di tengah-tengah kita. Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, kalau saja suami memintanya untuk dilayani, sementara ia sedang berada di atas pelana kendaraan, maka ia tidak boleh menolaknya. HR Ibnu Majah 1/595 nomor 1853. Oleh karenanya, tatkala seorang suami telah memanggil istrinya untuk menuntaskan hasratnya, maka meskipun dia dalam keadaan apapun, maka wajib bagi seorang istri untuk berhenti dari apa yang dia lakukan dan mendatanginya suaminya. Karena hasrat suami terkadang tidak bisa menerima penundaan. Ketahuilah para wanita bahwasanya suami Anda tatkala bekerja di luar rumah, bisa saja mereka melihat wanita-wanita cantik di tempat kerjanya atau di jalan, yang kemudian muncul hasrat dalam dirinya. Maka tatkala dia telah pulang dari kerjanya dan meminta untuk berhubungan dengan Anda, maka penuhilah, karena bisa saja suami Anda telah menahan hasratnya sejak pagi atau siang hari. Sebagaimana Nabi bersabda,
Sesungguhnya wanita itu datang dan pergi bagaikan syaitan. Maka bila kamu melihat seorang wanita dalam riwayat yang lain, apabila kamu kagum dengan seorang wanita yang kamu lihat, datangilah istrimu, karena yang demikian itu dapat menenteramkan gejolak dirimu, hatimu. HR Muslim 2/1021 nomor 1403. Kata para ulama, maksud wanita bagaikan setan adalah wanita sangat menarik hasrat laki-laki, sebagaimana setan mudah menggoda, maka wanita pun sangat mudah menggoda laki-laki. Apalagi dalam hadis lain, Nabi bersabda, wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, maka setan akan memperindah di mata laki-laki. HR Tirmizi 3/476 nomor 1173. Ini menunjukkan bahwa Nabi menganjurkan untuk melampiaskan syahwat seorang suami kepada istrinya tatkala secara tidak sengaja dia melihat wanita yang membuat dia tertarik. Oleh karenanya, terdapat pula ancaman bagi seorang istri yang menolak ajakan suami yang ingin melampiaskan hasratnya. Nabi bersabda, apabila seorang wanita bermalam sementara ia tidak memenuhi ajakan suaminya di tempat tidur, maka malaikat melaknatnya hingga pagi. Ini dalil bahwa menolak ajakan suami untuk berjima tanpa uzur syar'i maka merupakan dosa besar sebagaimana perkataan sebagian ulama. Dan hendaklah diketahui bahwa dalam hal ini jima adalah sedekah. Sebagaimana sabda Nabi, dalam setiap kemaluan seorang dari kalian, suami istri, terdapat sedekah. Mereka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, jika salah seorang di antara kami menyalurkan nafsu syahwatnya kepada istri kami, apakah mendapatkan pahala? Beliau menjawab, bagaimana sekiranya kalian meletakkan hal tersebut pada sesuatu yang haram? Bukankah kalian berdosa? Maka demikianlah, bila kalian meletakkannya pada tempat yang halal, maka kalian akan mendapatkan pahala. HR Muslim 2/697 nomor 1006. Maka ketika seorang istri melayani seorang suami dan meniatkan ibadah, maka dia akan mendapatkan pahala besar. 3. Istri tidak boleh memasukkan seorang pun dalam rumahnya tanpa izin suami. Secara sederhana, terkadang kepemilikan rumah adalah milik suami. Maka secara logika tidak boleh seseorang masuk dalam rumah tersebut tanpa izin pemiliknya. Dan bagi seorang suami istri, biasanya yang memiliki rumah adalah suami. Maka seorang tidak boleh memasukkan tamu siapapun ke dalam rumah suaminya tanpa izinnya. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi bersabda, tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah, kecuali dengan seizinnya. Dan tidak boleh mengizinkan seorang masuk ke dalam rumahnya, kecuali dengan seizinnya. Dan sesuatu yang ia infakkan tanpa seizinnya, maka setengahnya harus dikembalikan kepada suaminya. Bukhari 5195. Ini menjadi dalil bahwa melayani suami itu berpahala, bahkan lebih didahulukan dari puasa sunnah. Kemudian hadis ini menjadi dalil juga bahwa seorang istri tidak boleh memasukkan tamu ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, dan kamu punya hak atas mereka, yaitu agar mereka tidak mengizinkan orang lain menduduki tikarmu, memasukkan rumah tanpa izin.
HR Muslim 2-890 nomor 1218. Ibnu Katsir mengomentarinya hadis ini dengan mengatakan, tidak boleh seorang pun dari laki-laki memasuki rumahnya, kemudian berbicara dengannya tanpa izin suaminya. Dan sesungguhnya demikian adalah kebiasaan orang Arab dahulu. Mereka tidak merasa khawatir dan mereka tidak melihatnya sebagai perbuatan buruk. Maka ketika turun ayat tentang hijab, hal tersebut telah dilarang. Dahulu adat kebiasaan orang Arab, tatkala seorang istri berbicara dengan laki-laki lain dan bahkan memasukkannya ke dalam rumahnya merupakan hal yang biasa mereka lakukan. Sehingga tatkala ayat tentang hijab telah turun, maka kebiasaan tersebut menjadi terlarang. Oleh karenanya, di antara hak suami adalah seorang istri tidak boleh memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya. Bahkan, para ulama mengatakan bahwa hal tersebut mencakup seluruh laki-laki, kecuali kedua orang tuanya. Maka ketika kakak laki-laki, adik laki-laki, dan paman dari sang istri hendak masuk ke rumahnya harus dengan izin suami. Hal tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap pemilik rumah. Maka harus bagi seorang istri untuk meminta izin kepada suaminya ketika hendak memasukkan keluarganya atau orang lain ke dalam rumahnya. Karena terkadang ada seorang suami yang terganggu ketika ada orang lain di dalam rumahnya, sehingga sang istri terkadang tidak sempat melayani suaminya karena sibuk melayani tamunya. 4. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Pada dasarnya, seorang suami yang mencari nafkah untuk istrinya, maka secara umum istri tidak memiliki keperluan untuk keluar rumah. Akan tetapi, jika ada hajat yang mengharuskan keluar rumah, maka dia boleh keluar dengan izin suaminya. Hal ini dikarenakan bisa jadi suami tiba-tiba pulang dan menginginkan pelayanan dari istrinya, sedangkan dia tidak mendapati istrinya di rumahnya. Maka ini menjadi salah satu alasan mengapa istri harus minta izin kepada suami jika hendak keluar rumah, meskipun suaminya sedang bersafar. Meskipun seorang istri hendak keluar untuk mengunjungi orang tuanya, menjenguk orang sakit, menghadiri majelis ilmu, dia tetap harus minta izin dari suaminya, karena di antara hak suami adalah keberadaan istrinya di rumahnya. Maka perlu diingat bahwa tidak dibenarkan ketika seorang istri setiap hari meminta izin untuk keluar rumah. 5. Suami berhak menghukum istrinya jika melakukan kesalahan. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan adalah nusyuz. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan atau menyulitkan. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Surat An-Nisa ayat 34. Para ulama menyebutkan bahwa dalam ayat ini ada 3 tahapan seorang suami tatkala melihat istrinya melakukan kesalahan. Tahapan pertama adalah dengan menasehatinya. Seorang suami hendaknya terlebih dahulu memberikan nasihat kepada istrinya yang melakukan kesalahan dengan nasihat yang berulang-ulang, dengan lembut dan yang bisa membuat dia paham. Dan tidak dibenarkan seorang suami yang menasehatinya istrinya dengan berteriak atau marah, terlebih lagi jika dilakukan di tempat umum. Oleh karenanya, seorang suami tatkala menghadapi istrinya harus dengan sabar, sehingga terjadi hal-hal yang demikian. Tahapan kedua adalah memboikot istri. Ketika seorang suami telah berulang-ulang menasihatinya kesalahan istri dan ternyata masih terus melakukan kesalahan, maka boleh seorang suami untuk memboikot istrinya,
di rumahnya. Hukum asal seorang suami memboikot istrinya adalah di rumahnya. Seorang suami boleh tidur dalam beda ranjang dengan istrinya atau menoleh ke arah yang berlawanan dengan istrinya jika masih dalam satu ranjang. Seorang suami juga boleh untuk tidak menyentuh istrinya selama masa boikot, dengan harapan seorang istri akan sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan sehingga dia tidak disentuh. Tahapan ketiga adalah memukul istri. Tatkala dua tahapan di atas telah dilakukan, maka tetapi istri masih saja membangkang atau melakukan kesalahan yang lain, maka seorang suami boleh memukuli istrinya. Namun, perlu untuk diingat bahwa pukulan tersebut adalah pukulan untuk mendidik dan bukan pukulan yang melampiaskan kemarahan sehingga meninggalkan bekas. Maka tidak boleh seorang suami memukul istri di wajahnya dan di tempat-tempat yang sensitif untuk luka dan berbekas. Oleh karenanya, seorang suami hendaknya memukul istrinya seperti pukulan terhadap anaknya, yaitu karena rasa kasih sayang sehingga dipukul untuk mendidiknya. Semua ini dilakukan dengan harapan seorang istri akan kembali bertaubat kepada Allah dan meminta maaf kepada suaminya melakukan kesalahan. Akan tetapi sebagaimanapun juga, memukul wanita bukanlah sifat yang baik meskipun dibolehkan dalam syariat. Karena dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Janganlah kalian memukul hamba-hamba wanita Allah, istri-istri kalian." Kemudian Umar datang kepada Rasulullah dan berkata, para wanita mulai berani kepada suami-suami mereka. Kemudian Rasulullah memberikan keringanan untuk memukul mereka. Kemudian banyak para wanita berkumpul di rumah Rasulullah mengeluh para suaminya mereka. Maka Nabi berkata, sesungguhnya telah datang wanita yang banyak ke rumah. Istriku yang mengeluhkan para suami mereka yang memukul. Mereka itu bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. HR Abu Daud 2-245 nomor 2146. Maka meskipun memukul itu boleh, akan tetapi hadis di atas merupakan isyarat bahwa yang terbaik adalah seorang suami hendaknya bersabar dan menempuh metode yang lebih baik dalam memberikan nasihat atau pelajaran kepada istri. 6. Wajib bagi istri berhikmah kepada suaminya. Pelayanan seorang istri terhadap suaminya dalam hal ini kembali kepada Urf Ibn Taimiyah mengatakan, dan wajib bagi sang istri melayani suaminya dengan cara yang baik, sebagaimana wanita semisalnya melayani suaminya semisalnya, dan perbedaan tingkat pelayanannya sesuai kondisi. Sebagaimana pelayanan wanita di kampung tidak sama dengan pelayanan wanita yang tinggal di kota, dan sebagaimana pelayanan wanita yang kuat tidak sama dengan pelayanan wanita yang lemah. Al-Ikhtiarat 1-352. Intinya, seorang istri membantu suaminya di rumah sesuai urf setempat. Sebagaimana di Indonesia, kebiasaan pelayanan seorang istri adalah memasak, merapihkan rumah, mencuci, dan lain-lain. Maka seorang istri wajib melayani suaminya dalam hal yang demikian. 7. Menjaga diri dan harta suami tatkala suaminya sedang tidak ada. Allah berfirman, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah menjaga mereka. Surat An-Nisa ayat 34. Yang pertama adalah seorang istri wajib menjaga diri dan kehormatan tatkala suaminya sedang tidak ada. Jangan kemudian seorang istri tatkala di rumahnya melakukan sesuatu jika dia berada di sisinya. Dia tidak akan ridho, contohnya
adalah seorang istri yang berbicara dengan laki-laki lain melalui telepon dan media-media sosialnya, atau membuka website di internet yang menampilkan laki-laki lain. Maka yang demikian seorang istri tidaklah menjaga dirinya dan kehormatannya tatkala suaminya berada di sisinya. Yang kedua adalah seorang istri wajib menjaga harta suami yang dititipkan kepadanya. Maksudnya adalah seorang istri tidak boleh menggunakan harta tersebut secara sembarangan. Karena kebiasaan laki-laki di Indonesia adalah meletakkan hartanya di tangan suaminya. Karena terkadang ada seorang istri yang tatkala memegang harta suaminya, dia tidak amanah dan memberikan harta tersebut kepada siapa yang dia kehendaki tanpa izin suaminya. Bahkan ketika itu, dia hendak membeli suatu barang yang dia ingin dengan harta yang dititipkan suaminya kepadanya, maka dia tetap harus meminta izin kepada suaminya. Dan ingatlah bahwa seorang istri yang dititipkan harta suaminya akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka istri yang soleh ada istri yang menjaga harta suaminya, baik tatkala suaminya tahu ataupun tidak tahu. Inilah beberapa hak-hak suami terhadap istrinya. Terakhir kita akan menyampaikan nasihat Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili Hafizahullahu Ta'ala terhadap wanita zaman sekarang. Beliau berkata, inilah bimbingan Islam terhadap wanita tentang bagaimana sikap mereka terhadap suaminya. Bagaimana seorang istri menunaikan hak suami. Jika para wanita berpegang teguh dengan membimbing Islam ini, maka rumah-rumah tangga akan hidup dalam kebahagiaan yang sempurna. Akan tetapi, wanita zaman sekarang tidak mengetahui hak-hak suaminya, sehingga banyak terjadi perceraian, pemukulan, pertikaian. Akhirnya pada hari ini kita mendengar sebagian wanita yang mereka lupa tentang kelembutannya, tentang sifat kewanitaannya yang berubah menjadi gagah perkasa. Terlebih lagi jika dia temui suaminya yang lemah, dia pun menguasai suaminya. Apabila sang istri memberikan sebagian hartanya kepada suaminya, maka dia akan mengungkit terus pemberiannya. Dan kalau dia meminta sesuatu dari suaminya yang tidak bisa dipenuhi, maka dia mengolok-olok suaminya dengan olokan miskin. Sehingga tatkala dia masuk ke rumah, wajahnya menjadi beringas di hadapan suaminya. Kalau suaminya keluar rumah, istrinya menolak dari belakang. Dia merasa suaminya tidak pernah membahagiakannya. Jiwanya tidak akan pernah puas dengan suaminya. Dia tampil di depan pintu melihat kemana-mana, dia pamerkan kecantikan wajahnya atau auratnya kepada laki-laki asing. Kalau dia berbicara dengan suaminya, dia akan membicarakan tentang suaminya fulanah. Sedangkan nasibku buruk, padahal dahulu aku dilamar oleh pria terpandang. Akan tetapi, nasibku sudah begini. Kalau dia tinggal di rumah bersama suaminya, dia merasa di penjara. Dia tidak pernah memakai minyak wangi dan berhias. Sehingga, kalau suaminya melihatnya, dia akan melihat pemandangan yang tidak enak. Rambutnya semrawut, pakaiannya penuh dengan kotoran. Kalau dia tinggal di rumahnya, maka badannya kotor penuh dengan bawang. Akan tetapi dia keluar rumah, dia berhias dan memakai minyak wangi. Ini adalah ciri-ciri wanita yang celaka, yang dia menjadikan seluruh kebaikannya untuk orang lain, dan segala keburukannya dia berikan kepada suaminya. Ketika dia keluar bertemu teman-teman perempuannya, dia sangat murah senyum, berkata-kata yang enak didengarnya, dan mengindahkan majelis, tidak membuat pembicaraan membosankan, membuat orang senang duduk dengannya. Akan tetapi, ketika dia pulang ke rumahnya, berubahlah ia menjadi singa betina, yang ketika berbicara dengan suaminya, dia mengeluarkan api. Ketika dia melakukan sesuatu, dia melakukan hal yang buruk.
Tidak ada kebaikan bagi wanita yang demikian. Ini adalah wanita yang benar-benar celaka. Dari mana wanita ingin bahagia? Sedangkan dia menyelisihi agamanya. Dai telah menjadikan robnya murka. Dia telah menjadikan suaminya menderita. Maka hendaknya dia introspeksi diri, karena sesungguhnya umurnya terbatas dan ajalnya akan segera tiba. Inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga para istri bisa menjadi istri yang solihah, yang taat kepada suaminya, bukan hanya hari ini, melainkan hingga maut menjemputnya. Demikian buku yang saya bacakan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan belajar ilmu senantiasa bisa menyelamatkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.